Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah wa hafizahullah taala. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang as-sifat al-matlubah fi az-zawjain, ya. Sifat-sifat yang dicari, ya, pada dua pasang suami atau istri, ya. As-sifat al-matlubah. Jadi sifat-sifat yang hendaknya ada pada istri dan pada suami. Baik, yang pertama as-sifatul lati yustahabu tawaffuruha fi az-zaujah. Sifat-sifat yang dianjurkan terpenuhi ada pada diri calon istri, ya. Apa saja? Berdasarkan ketentuan dari hadis-hadis Nabi SAW. Saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah atau hafizahullah taala mengatakan, ya, kata beliau, sifat yang dianjurkan untuk terpenuhi pada seorang wanita yang akan dipilih untuk menjadi istri itu ada 6 sifat, ya. Yang pertama antakuna zata dinin. Hendaklah si wanita ini adalah orang yang bagus agamanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Allah Ta'ala mengatakan wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak wanita yang mukmin itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik meskipun dia menarik hatimu, ya, atau menarik hati kalian. Pada ayat ini kata mukminah itu yang ditekankan, ya. Artinya orang yang beriman, orang yang bagus agamanya. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau panjenengan punya anak laki-laki mau mencari istri, dinasihati supaya carilah istri yang agamanya baik. Itu. Nah, berdasarkan hadis Nabi juga jelas ada, ya. Kata beliau, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka, ya, pilihlah, dahulukanlah yang agamanya bagus, ya, maka engkau tidak akan rugi. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon istri itu adalah apa? Jika agamanya ada, udah bagus, nah syukur-syukur kecantikan, nasab atau hasab dan harta juga dijadikan pertimbangan. Andai kata misalnya Bapak Ibu, ya, ada calon istri dari seseorang gitu, ya, yang satu agamanya bagus, solehah,
si A ini. Nasabnya biasa saja, kecantikannya biasa, hartanya juga biasa. Sementara si B ini sama-sama solehnya, tapi dia cantik, hasabnya bagus, nasabnya, hartanya juga bagus, dia dari kalangan orang yang punya. Mau pilih yang mana bapak-bapak? Ah, yang kedua. Jika ada terkumpul dalam diri seorang wanita. Nah, cuman pertanyaannya apa mau? Apa dia mau sama kita gitu ya? Yaitu jika ada ya. Lalu yang ketiga, sifat yang seharusnya ada pada diri seorang calon istri itu adalah antakuna zata atfin wa hananin, yaitu wanita yang penuh kasih sayang, ya, yang pintar menjaga dirinya. Itulah yang diusahakan ya, ada pada diri seorang calon istri. Dijelaskan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan khairu nisa'in raqibnal ibil salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah orang wanita soleh dari kalangan Quraisy. Kenapa? Karena mereka itu ahnahu ala walad, orang yang paling sayang kepada anak, fi ya, sigorihi di waktu kecilnya, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan orang yang paling ya, memperhatikan, paling menjaga ya, suaminya atau menjaga diri dan harta suaminya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, berdasarkan keterangan hadis ini, setidaknya sebenarnya ada dua ya, sifat yang perlu dipertimbangkan oleh seorang laki-laki ketika dia mencari seorang istri. Satu, yang pertama tadi penuh kasih sayang kepada anak dan memperhatikan, menjaga ya, suaminya, menjaga dirinya dan termasuk menjaga harta suaminya. Nah, ini sifat ketiga ya, sekaligus keempat itu sebenarnya. Kemudian yang keempat, yustahabu an takuna bikron. Dianjurkan seorang istri itu kalau bisa adalah seorang gadis, jika bisa. Karena Nabi SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah ya, radhiyallahu anhu, ketika Jabir menikah dengan seorang wanita, Rasul bertanya kepada Jabir, abikron am sayyiba, apakah dia itu gadis atau janda? Qala sayyiba. Lalu kata Jabir, dia adalah seorang janda ya Rasul. Qal fahalla bikran, kenapa engkau tidak cari yang gadis saja? Tulaibuha wa tulaibuka, karena ya engkau bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain denganmu. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Illa, kecuali kata Syekh Abu Malik ya, idza kanat hunaka qarinatun turajjihu nikah sayyib, kecuali jika di sana ada indikator yang menguatkan ya, untuk menikahi seorang janda. Nah, jadi memang ada beberapa pertimbangan yang kita lebih baik memilih janda, gitu. Ada keadaan-keadaan tertentu yang janda lebih baik, gitu ya. Apa itu? Misal, ya, katolabi musahharati as-salihin. Nah, seperti misalnya mencari ya hubungan dengan orang-orang soleh. Si janda ini misalnya adalah dari lingkungan orang-orang soleh, dari keluarga orang soleh. Nah, sementara yang gadis orang biasa saja. Dalam keadaan seperti itu maka janda didahulukan. Kemudian au jibru khatirin man tuwfiya zawjuha, atau untuk mencegah bahaya yang akan dialami oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu. Nah, kita ingin melindungi dia karena ditinggal mati oleh suaminya. Au li'alati aitam, atau untuk ya, menanggung anak ya yatim wa nahwa dzalik. Maka dalam keadaan seperti itu janda ya lebih baik. Nah, ini Bapak. Tapi dalam keadaan normal maka yang terbaik adalah seorang gadis.
Itu yang keempat. Yang kelima, antakuna jamilatan mutiatan aminatan. Hendaklah seorang calon istri itu ya adalah orang yang cantik, walaupun cantik relatif ya. Setiap orang punya standarnya sendiri-sendiri ya. Nah, cantik, taat, bisa dipercaya. Jamilah, mutiah, aminah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi ditanya, siapakah wanita yang paling baik itu? Ayyun nisa'i khair? Apa kata Nabi? Allati tasurruhu idza nazar. Ya. Wa tuti'uhu idza amar. Wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wala fi malih. Ada 3 kriterianya kata Nabi. Seorang ya, istri yang paling baik itu adalah dia yang apabila dipandang menyenangkan. Nah, idza allati tasurruhu idza nazar. Idza nazar. Ketika si suami itu memandang dirinya, memandang diri si wanita ini senang. Berarti apa itu? Ya, cantik. Dipandang itu menyenangkan. Wa tuti'uhu idza nazar. Idza amar. Dan taat kepadanya jika dia menyuruh. Ketika si suami itu menyuruh sesuatu kepada istrinya langsung taat. Enggak banyak cincong ya. Enggak banyak macam-macam. Pokoknya, Bu, tolong buatkan nasi goreng, siap. Udah kursus belum? Kursus dulu. Buatin teh panas, siap. Pokoknya selalu siap. Ya, tuti'uhu idza nazar. Nah ini. Jadi kami punya cerita gitu. Ada seorang teman, dia 2 kali berumah tangga selalu gagal. Karena kedua istri yang dinikahinya itu susah taatnya gitu. Disuruh apa-apa nggak mau terus gitu ya. Bikinin teh panas dong, bisa bikin sendiri nyuruh-nyuruh gitu. Coba gimana rasanya bapak-bapak ya? Nah, punya istri diminta buatin teh, malah balik wong bisa buat sendiri. Air panas udah ada, teh tinggal ngambil, gelas tinggal ngambil, masih minta dibuatin. Kira-kira gimana itu? Nah, itu ya. Berarti la tuti'uhu idza amar. Itu kurang baik ya. Gimana, Pak? Nah, ini harusnya para istri mendengar ini ya. Harusnya para istri ini mendengar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di samping kiri ini panjenengan mendengar ya. Jadi inilah dia wanita terbaik. Ya, itu lain lagi nanti ya. Kalau itu lain lagi ya. Nah, kalau kita melihat ke hadis ini, dikasih uang atau tidak yang penting disuruh taat. Nah, mungkin dengan begitu akhirnya suami semangat. Ya Allah, ternyata istriku disuruh apa aja oke. Akhirnya dia semangat kerja. Bisa jadi loh, begitu Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu begitu ya. Punya suami senang apa enggak senang istri? Ya harusnya senang gitu. Dengan begitu bisa jadi suami itu terdorong untuk kerja keras, semangat dan seterusnya. Disuruh apapun oleh suaminya selama dalam perkara yang mubah. Kalau wajib sunnah itu jelas. Yang mubah pun seorang suami ketika nyuruh kepada istrinya itu taati. Yang enggak boleh ditaati yang haram. Nah, kalau yang mubah itu seorang istri wajib taat kepada suami. Maka sebaik-baik istri itu watuti'uhu idza amara. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian wala tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wala fi malihi, dan tidak menyelisihi suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suami pada diri si istrinya itu dan yang tidak disukai oleh suami pada hartanya. Hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi ciri-ciri seorang istri terbaik dalam keterangan Nabi adalah 3. Satu apa tadi? Menyenangkan jika dipandang, taat apabila diperintah, dan tidak nyelisihi suami dalam perkara yang suami tidak suka, baik pada dirinya maupun pada hartanya. Yang keenam, ya, antakuna wadudan
wa waludan. Hendaklah si istri itu atau si wanita itu berpotensi wadud. Wadud itu ya penuh cinta orangnya ya. Walud itu berpotensi punya banyak anak. Nah, berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Nasa'i, kata Nabi, tazawwaju al-waduda wal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penuh cinta, al-mawaddah itu, wadud. Wanita-wanita yang berpotensi punya banyak anak, sesungguhnya aku, kata Nabi, bangga dengan banyaknya umat yang dimiliki oleh beliau. Nah, ini sifat yang seharusnya ada pada diri si istri. Nah, baik Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, Isya itu jam berapa sekarang? Oke. Ya, kalau gitu supaya ada waktu untuk tanya jawab. Ya, jadi tuntas ini ya pembahasan tentang sifat-sifat yang seharusnya ada pada diri seorang istri. Ya, nanti insya Allah kita lanjut yang seharusnya ada pada diri suami. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Pak Haris. Ini Pak Haris harus didahulukan. Ya, Mas Ajar ya. Monggo Pak Haris. Nah, pada seorang istri. Pada istri, suami belum kita bahas. Ya. Bagaimana dengan ungkahul mar'atul adami? Apa saja itu? Apakah itu belum sempurna? Padahal itu juga sah terus. Di situ ada 6 dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Ini penting pertanyaannya. Sebelum dijawab, langsung Mas Fajar. Padahal. Mau tanya masalah pertama tadi menikah dengan perawan dan janda. Ya. Kan dalam hadis ada utama menikahi janda. Iya. Kalau nggak salah seperti melakukan sholat malam sepanjang malam dan seperti puasa terus. Itu ketika kita menikah dengan janda. Gimana tak? Mengkompromikan hadis. Itu kenapa kan lebih baik perawan? Iya. Ya, silakan. Kalau ada tidak dinikahi, kalau ada janda tidak dinikahi, laki-lakinya juga sebenarnya senang banget saja. Iya. Istrinya juga setuju. Laki-lakinya ini takut khawatir istrinya nanti Terbengkalai. satu kedua malah saling bisa gak akur gitu atau cemburu. Jadi intinya dia selama ini sudah baik-baik saja. Tapi kalau dia punya istri lagi takutnya nanti malah kacau. Itu apakah dosa nggak laki-laki menolak janda yang tidak dinikahi? Karena khawatir tidak akur tadi ya. Iya. Padahal Istrinya sudah mengizinkan. Iya. Memang ada. Ini curhat ini kelihatan. Iya, Pak. Ya makanya di sini nyari solusi ya, biar ketemu nanti solusinya ya. Oke, baik. Sementara ini dulu ya. Yang pertama Pak Haris. Betul ya? Ada hadis sahih dari Nabi SAW. Ya, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi wanita itu dinikahi karena ya hartanya, karena kecantikannya, karena hasab dan nasab. Ada kesamaan, ada perbedaan. Nasab itu garis keturunan, nasab. Di sini hasab. Ya. Hasab itu wanita yang orang tuanya itu orang penting, gitu ya. Orang yang punya kedudukan mulia di masyarakat, itu hasab.
Ada beda, tapi ada kesamaan ya, nasab. Nah, nasab ya keturunan, garis keturunan gitu. Sementara kalau hasab itu lebih spesifik ya. Mungkin nasab dari neneknya, kakeknya biasa aja, tapi bapaknya dia tokoh penting gitu ya di masyarakat misalnya. Nah, misal ustadz, misal orang yang jadi apa ya? Ya tokoh masyarakat ya. Ya itu bisa juga itu jadi hasab RT itu ya. Nah, itu hasab. Hasab lebih spesifik daripada nasab. Dan yang keempat, karena agamanya kata Nabi tadi. Nah, tapi pilihlah yang agamanya. Yang agamanya bagus, maka kamu tidak akan rugi. Nah, Pak Haris tanya, apa ini nggak cukup? Ya, sebagai syarat bagi seorang istri yang apa ya, pantas untuk dinikahi, gitu ya Pak Haris. Nah, kalau kita hanya merujuk kepada satu hadis ini saja, ya berarti cuma 4 ini. Cuma kan ada hadis-hadis lain yang semua tadi, bahkan ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh seorang wanita. Tadi kan agama itu udah campur sebenarnya. Nah, tinggal tambahannya tadi zatu atfin wahanan, terus biker tadi ya, perawan, terus jamilah mutiah aminah. Nah itu yang belum. Mutiah, taat, aminah, bisa dipercaya, ini yang belum tercover Pak Haris. Walaupun sebenarnya kalau orang agamanya soleh, kira-kira taat atau tidak? Kemungkinan besar taat ya. Kalau wanita itu bagus agamanya, kemungkinan besar dia taat. Kalau dia bagus agamanya, kemungkinan besar dia bisa dipercaya amanah, aminah tadi. Ya sebenarnya kalau secara umum udah tercover sebenarnya 4 itu. Cabangnya tadi apa? Dipercaya, kemudian taat, kemudian kecuali mungkin yang biker tadi belum tercover ya. Ya banyak keturunan belum tercover juga itu ya. Nah itu. Nah sehingga memang kita harus komprehensif ya, melihat semua hadis dari Nabi terkait dengan bagaimana seharusnya kita menikahi seorang wanita. Wanita yang seperti apa yang seharusnya kita nikahi. Itu Pak Haris. Jadi tidak cukup dengan hanya bersandar pada satu dalil. Loh, apa Nabi ngomong gitu? Enggak kontradiksi gitu. Nah, hadis yang tunkahul mar'atu li arba'in itu pemahamannya gini Pak Haris. Pada umumnya orang menikahi wanita itu karena 4 faktor pada umumnya. Itu Pak Haris. Jadi Nabi dalam hal itu tidak menjelaskan tentang syarat-syarat wanita yang seharusnya miliki ya, yang akan dijadikan istri. Nabi bicaranya tidak dalam konteks itu, tapi Nabi bicara dalam konteks pada umumnya wanita itu dinikahi oleh laki-laki karena 4 tadi, gitu. Nah, jadi tidak kontradiksi gitu, tidak maka di sini dilengkapi berdasarkan hadis Nabi yang lain. Bukan hanya itu, tapi ada yang wadud, walud, biker dan seterusnya. Jadi itu Pak Haris ya. Wallahu a'lam bishawab. Mas Fajar, ya dalam hadis ini Rasul menganjurkan ya, kalau mau nikah, nikahilah seorang gadis. Ilahnya jelas tadi. Ilahnya apa? Tulaibuha wa tulaibuka. Tulaibuha wa tulaibuka. Jadi kamu bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Nah, itu. Nah, kan itu menyenangkan gitu ya bagi seorang suami. Nah, oleh karenanya kalau bisa pilihlah seorang gadis. Tapi tadi kan sudah diterangkan dalam keadaan-keadaan tertentu menikahi janda justru lebih baik. Nah, seperti yang tadi antum sampaikan itu. Ya, jadi seperti apa tadi? Orang yang menikahi janda itu? Seperti orang yang sholat sepanjang malam, puasa sunnah sepanjang tahun. Nah, tujuannya tadi, jika dia ingin menyelamatkan si wanita yang janda itu, dia ingin ngurus anak-anak yang dimiliki oleh si janda tersebut. Apalagi kalau dia yatim gitu ya. Nah, itulah yang membuat
menikahi seorang janda itu sangat utama gitu, sangat utama, yaitu. Jadi nggak ada kontradiksi ya, tidak kontradiksi. Yang bagus lagi kalau nikahi gadis dan janda sekaligus itu ya. Itu yang bagus lagi kalau bisa. Dalam satu waktu gitu ya. Langsung menikahi 2 istri, yang satu gadis, yang satu itu kalau bisa ya. Jadi dua hadis bisa direalisasikan itu ya. Yaitu. Nah Pak Haris ya, semoga antum bisa dapat 2 langsung ya. Iya. Kemudian Pak Antun. Nah, kata Pak Antun ya, jadi ada laki-laki disukai oleh janda. Si laki-laki itu pun suka sama si janda. Bahkan istrinya mendukung juga, gitu ya. Tapi suaminya nggak mau. Nah, yang perlu dikorek nggak maunya itu apa? Kalau alasannya tadi yang kita dengar dari Pak Antun, takut ribut. Wong istrinya setuju kok takut ribut. Nah, pasti ada alasan yang tidak diungkapkan ya. Sehingga akhirnya si laki-laki itu tidak berani ya, tidak berani. Karena kalau takut ribut kan tadi istrinya udah setuju. Nah, yang tahu ya si laki-laki itu kenapa dia nggak mau. Nah, dosa atau tidak? Bapak Ibu kalau dia punya kemampuan, ya punya kemampuan finansial, dia punya ba'ah ya. Ba'ah itu kemampuan finansial termasuk kemampuan untuk ya, memenuhi kebutuhan lahir batin. Ba'ah itu. Jika si laki-laki itu punya 2 kemampuan tadi, kemampuan memenuhi kebutuhan batin si wanita itu dan mampu memenuhi kebutuhan lahirnya, padahal mereka sudah sama-sama suka, kok nggak mau, itu bagaimana? Nah, kira-kira itu apa jawabannya? Ya, nah kalau ditanya dosa atau tidak ya, dia tidak berdosa, cuma sayang gitu. Ya itu. Apalagi tadi dia punya ba'ah tadi ya, punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahir batin si wanita tersebut. Yaitu Pak Antun ya, kalau memang hukum menikah itu ada kalanya wajib, ada kalanya wajib. Ya. Bahkan bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Nah dalam keadaan seperti tadi ya, si laki-laki itu punya kemampuan, punya ba'ah, ada calonnya, istrinya mendukung, si janda itu juga mau. Itu apa tuh hukumnya? Menikahi janda seperti itu. Nah, tergantung jika si wanita itu misalnya dia sangat membutuhkan support, membutuhkan imam, sementara misalnya antum ya, orangnya itu adalah antum mampu, dia sangat membutuhkan pemimpin yang mau membimbing dia. Nah, dalam keadaan seperti itu bisa wajib itu. Kalau enggak, segera ada suami, padahal dia melihat sosok antum itu yang pas untuk memimpin dia, tapi antum enggak mau. Nah, itu bisa berdosa. Kalau tidak, karena akan ada madorot gitu ya. Nah, atau kalau antum tidak mampu, tawarkan ke yang lain. Ya. Supaya kebutuhan dia terhadap imam bisa terpenuhi. Itu Pak Antun. Ya, itu ya. Siapa saja yang mau itu. Nah, ada Pak Haris di sini ya. Ada siapa? Mas Luki ini ya. Nah, itu ya. Itu Pak Antun. Jadi tergantung situasinya ya. Keadaan si wanita itu dan keadaan laki-lakinya. Dia punya kemampuan atau tidak. Ya, baik Bapak Ibu dan jawab sekalian, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.